Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas 12 MIPA 7.6 akan menjelaskan mengenai peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Fadada Razada Jati, absen 12. Dan saya Novaldi Widya Hartono, absen 24. Pada topik kali ini yang akan kami bahas yaitu mengenai BPUPKI, PPKI, Rengas Dengklok, perumusan dan pembacaan teks proklamasi. Sebelum saya menjelaskan tentang BPUPKI, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perubahan perlawanan bangsa Indonesia. Pada awal abad ke-20, perlawanan sifat bangsa Indonesia terhadap penjajah sudah berupa organisatoris nasional, bukan lagi bersifat kedaerahan. Saya sudah mulai memiliki kesadaran nasional, seperti organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tahun 20 Mei 1908. Usaha yang dilakukan organisasi tersebut antara lain adalah memajukan berbagai bidang maupun sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Organisasi lainnya ternyata ikut mendukung dan memberikan pencerahan, seperti Syarikat Islam, Indis Partij, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Gerindo. Ada pula organisasi non-politik yang ikut berdiri, seperti Muhammadiyah, NU, dan Taman Siswa. Organisasi tersebut bertujuan baik dan memberikan pendidikan untuk murid-muridnya. Sejarah yang telah berlalu panjang dan memerlukan banyak pengorbanan menggerakkan Indonesia untuk membebaskan diri dari kolonial. Pada tahun 1928, pemuda mulai bersama-sama bersatu dan memiliki ikrar. Namun, tentara Jepang datang setelah penjajahan selama 3,5 abad yang dilalui Indonesia, yang sudah cukup menyiksa. Negeri Merah Putih tentunya tidak diam saja dan mulai bekerja sama dalam kedua sidang, yakni BPUPKI dan PPKI. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang BPUPKI. BPUPKI alias Dokuritsu Jumbiko Sakai adalah sebuah badan penyelidik yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI memang sangatlah berperan penting. Tanpa BPUPKI, Panitia 9, Piagam Jakarta, bahkan PPKI tidak mungkin akan pernah terbentuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dan latar belakang BPUPKI. Kedatangan Jepang di Indonesia sempat disambut oleh rasa lega, tetapi harapan yang ada langsung sirna ketika melihat mereka yang bertindak seenaknya. Rakyat mulai berserikat dan berkumpul kembali untuk membicarakan kemerdekaan yang sebenarnya dilarang sama sekali. Mereka saling mengeluarkan suara, pendapat, dan tentunya berjuang. Meski penderitaan Jepang selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1942 hingga 1945, benar-benar pedih dan terasa sekali, semangat bangsa tetap tidak padam. Inilah awal dan modal besar untuk mengusir penjajah yang singgah, tapi menyiksa lahir dan batin seluruh rakyat. Namun, kekalahan demi kekalahan oleh sekutu Jepang membuat kedudukan Jepang di kawasan Pasifik, termasuk Indonesia, mulai melemah. Jepang mengambil kebijakan untuk memasukkan kekuatan pribumi. Dengan begitu, mereka harus memikat hati rakyat Indonesia untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, banyak orang yang terlibat dan berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Salah satunya contoh para anggota BPUPKI. Lalu saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan BPUPKI. Menghadapi situasi yang gawat tersebut, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakichi Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Lalu Perdana Menteri Koiso mengambil tindakan dan membuka pidato pada tanggal 7 September di depan wajah parlemen Jepang. Mereka berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada wilayah Indonesia bagian timur atau Hindia Timur. Pidato tersebut dikenal sebagai Koiso Declaration. Tanggal 9 September tahun 1944, lagu kebangsaan Indonesia boleh dinyanyikan kembali, bersamaan dengan berkibarnya bendera di sebelah bendera milik Jepang. Padahal sejak tanggal 20 Maret 1944, Undang-Undang Nomor 4 telah melarangnya. Penegasan janji terhadap dilihat sebagai keteguhan Jepang dalam merealisasikan perjanjian terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI. Janji tersebut dikumandangkan oleh pemimpin Jepang yang bernama Shikikan Kumakichi Harada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan BPUPKI. Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Namun, bagi Jepang, BPUPKI dibentuk agar Jepang dapat lebih mengontrol pergerakan kemerdekaan Indonesia dan lebih meyakinkan kepada rakyat bahwa janji Jepang itu benar. Lalu untuk tugas BPUPKI, yaitu yang pertama membentuk dan menyusun dasar-dasar Indonesia Merdeka, yang kedua membuat peraturan berupa undang-undang, yang ketiga membuat reses selama sebulan,
Lalu yang keempat, bentuk panitia kecil untuk menerima saran atau konsepsi dasar. Lalu untuk manfaatnya, yang pertama, BPUPKI diharapkan dapat memerdekakan Indonesia secara resmi. Yang kedua, menjalin kerjasama baik dengan pemerintah Jepang. Yang ketiga, mempertemukan tokoh politik yang dapat diandalkan. Lalu mempertemukan tokoh-tokoh daerah dari Sabang hingga Merauke. Kemudian saya akan menjelaskan anggota BPUPKI. Pengurus dan anggota waktu itu segera diangkat dan pengumumannya jatuh pada tanggal 29 April 1945. Di sini tanggal tersebut bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang yang bernama Tenko Heika. Telah diputuskan bahwa ketua BPKI adalah Dr. KRTK Rajiman Widyo Diningrat yang dibantu oleh dua orang ketua muda yaitu Ichibangase Yoshio dan RP Suroso. Sebagai kepala sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Matsuda dan MRAG Pringgo Dikdo. Anggota BPUPKI ada 69 orang, terdiri dari 62 anggota aktif dan dari para tokoh pergerakan nasional Indonesia, dan sisanya adalah anggota istimewa, yaitu 7 orang, yang berasal dari pemerintah militer Jepang di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sidang-sidang BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali dalam masa terbentuk hingga dibubarkan. Yang pertama, sidang pertama BPUPKI. Sidang dibagi menjadi 2 babak yang dilakukan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan 10 hingga 16 Juli 1945. Pada sidang pertama, rancangan asas terkait dasar Indonesia Merdeka segera dipidatokan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usulan dari tokoh BPUPKI. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Usulan dari Muhammad Yamin secara lisan yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 adalah yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Lalu untuk usulan tertulis Muhammad Yamin adalah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persaudaraan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada Profesor Dr. Supomo. Supomo mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945. Ia mengatakan negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik atau negara persatuan yang berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Usulan dari Profesor Dr. Supomo disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau ternyata memiliki pendapat sendiri berdasarkan 3 teori berikut. Yang pertama, sebagaimana yang disusulkan oleh Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Herbert Spencer, John Locke, dan H.J. Lasky, ada sebuah usulan untuk golongan individualistik yang disusun atas dasar kontak sosial yang warganya sendiri mengedepankan kepentingan individu. Lalu yang kedua ada kelas teori atau negara golongan yang pernah dipaparkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. Dan yang ketiga, negara tidak boleh berdiri hanya karena satu golongan, tetapi tetap bertahan untuk kepentingan semua anggotanya. Teori yang didasari oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel ini disebut sebagai negara integralistik. Nah, menurut Supomo, usulan yang lebih baik dipakai adalah poin ketiga, negara integralistik atau negara persatuan. Wilayah yang satu untuk semua orang. Lalu saya akan menjelaskan tentang Insinyur Soekarno. Soekarno berpendapat bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah filosofi Grand Slam atau berdasarkan filsafat, fundament, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Untuk mewujudkannya, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan. Yang kedua, internasionalisme atau yang didasari kemanusiaan. Yang ketiga, musyawarah dengan mufakat maupun perwakilan. Yang keempat, kesejahteraan nasional. Yang kelima, ketuhanan melalui kebudayaan. Dari kelima asas tersebut tersusunlah nama Pancasila. Panca berarti 5, sila berarti dasar. Atas bantuan dari seorang ahli bahasa. Dan jika tidak disetujui, usulan dapat kembali disaring menjadi trisila, yaitu sosio-demokrasi, sosio-ketuhanan, dan demokratis. Nah, selanjutnya apabila ditolak kembali, trisila dapat menjadi ekasila, yakni gotong royong. Hanya satu poin penting, tetapi dapat menjadi dasar negara yang utama bagi Indonesia. Usai sidang tersebut dilanjutkan dengan masa reses, yang dilaksanakan antara sidang pertama dan sidang kedua. Tahapan ini digunakan oleh para anggota untuk membahas rancangan pembukaan undang-undang.
Acaranya dapat terbilang tidak resmi karena hanya dihadiri oleh 38 anggota, termasuk Soekarno yang menjadi pemimpinnya. Pada pertemuan tersebut dimaksudkan supaya Indonesia dapat memperoleh prosedur secepatnya untuk kemerdekaan. Lalu saya akan membahas tentang sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dimulai dengan adanya 6 anggota baru sebagai badan penyelidik. Insinyur Soekarno juga memberikan hasil laporannya atas pertemuan yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 1945. Pertemuan tersebut adalah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, yang meliputi Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, MR Maramis, Sutarjo, Awahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar-Dinata, dan Muhammad Yamin. Tugas mereka adalah menampung dan mengidentifikasi usulan dari BPUPKI. Namun terjadi perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dan Islam. Golongan Islam menginginkan negara yang dilandaskan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis berpikiran sebaliknya. Mereka tidak menghendaki landasan negara berdasarkan hukum agama tertentu. Pada tanggal 22 Juni 1945, Soekarno mengadakan pertemuan dengan anggota Badan Penyelidik di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk panitia kecil yang dinamakan Panitia 9, beranggotakan Insinyur Soekarno, Wahid Hashim, MR Maramis, MR Subarjo, Drs. Muhammad Hatta, Drs. Muhammad Yamin, Kiai Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Joko Sujoso, dan Haji Agus Salim. Panitia kecil tersebut kembali merumuskan kesepakatan dari formula kedua belah pihak di BPUPKI. Tujuannya adalah untuk mengatasi perbedaan dan menyelesaikan dengan perdamaian. Akhirnya, mereka berhasil menyepakati Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dasar negara tersebut tertuang dalam rancangan preambule, tepatnya pada anelia keempat. Perbedaan usulan tersebut dengan perjanjian selanjutnya hanya terletak pada sila pertama, yakni ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Usulan tersebut disebut sebagai rancangan preambule hukum dasar, sedangkan Muhammad Yamin memperolehkannya dengan Piagam Jakarta. Selanjutnya saya akan membahas tentang sidang kedua yang telah dijalani dari tanggal 10 hingga 16 Juli membuahkan beberapa keputusan. Yang pertama ada dasar negara, yakni Pancasila yang disepakati berdasarkan Piagam Jakarta, yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua ada bentuk negara Indonesia adalah Republik berdasarkan kesepakatan 55 orang dari 66 orang yang telah hadir. Yang ketiga, wilayah Indonesia yang telah disepakati meliputi Hindia Belanda, Malaka, dan Timur Timur dengan 33 suara tanda setuju. Lalu pada tanggal tersebut juga dibentuk panitia perancang hukum dasar. Pembagian tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno menjabat sebagai ketua dari panitia perancang hukum dasar. Lalu, Drs. Muhammad Hatta sebagai panitia perancang ekonomi dan keuangan. Yang ketiga, Abi Kusno Joko Sujoso sebagai ketua dari panitia perancang pembela tanah air. Rapat yang dilakukan juga memutuskan terkait wilayah Indonesia, panitia untuk merancang HAM, bentuk negara, dan pimpinan negara beserta isi pembukaan. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil menghimpun sebuah panitia baru yang dinamakan PPKI, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang tidak lama setelah itu akan sidang. Anggotanya berasal dari wakil-wakil seluruh Indonesia, dinaungi pimpinan Dai Nippon yang bertempat di wilayah selatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subbab terakhir BPUPKI, yaitu dibubarkannya BPUPKI. BPUPKI akhirnya resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945 karena tugasnya dalam menyusun dasar negara dan undang-undang dasar telah selesai. Kemudian Insinyur Soekarno memutuskan untuk pergi ke Saigon untuk bertemu dengan Jenderal Besar Terauchi. Saat kembali ke Indonesia, Insinyur Soekarno telah membawa sejumlah perintah yang isinya sebagai berikut. Insinyur Soekarno akan diangkat menjadi ketua dari sebuah panitia baru, yaitu PPKI bersama Muhammad Hatta yang akan menjabat sebagai wakil ketua. PPKI boleh dioperasikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Dan yang ketiga, pekerjaan akan diserahkan pada panitia, tidak menuntut pada cepat atau tidaknya proses. Setelah penjelasan mengenai BPUPKI, di sini saya akan menjelaskan mengenai PPKI. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI memiliki tugas yaitu melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945.
PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Peresmian tersebut dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. PPKI dibentuk untuk menarik simpati golongan atau tokoh-tokoh di Indonesia supaya bersedia untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik pada tahun 1943. Pada saat itu, Jepang menjanjikan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia melalui Perjanjian Kyoto. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah PPKI. Sejarah PPKI dimulai saat kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik yang sudah mulai terlihat jelas. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kunaiki Koiso, mengumumkan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan jika Jepang mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang mengharapkan dengan memberikan kesempatan kemerdekaan, tentara sekutu akan disambut oleh negara Indonesia sebagai penyerbu negara mereka. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan badan khusus untuk menyelidiki usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang bernama BPUPKI. Setelah sidang kedua BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah berhasil dalam menyelesaikan tugasnya untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Setelah pembubaran BPUPKI, barulah dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 21 orang yang terdiri dari berbagai etnis di Indonesia. PPKI sendiri diberikan tugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, PPKI juga diberikan tugas untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI seperti memindahkan kekuasaan dari pihak pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia dan juga bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia yang baru. Selanjutnya mengenai peresmian PPKI. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di kota Ho Chi Minh, Vietnam, dengan mendatangkan 3 tokoh dari Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Pada saat itu, Terauchi juga memberikan pidato singkat mengenai pemerintah Jepang yang memutuskan untuk memberikan hadiah kemerdekaan kepada Indonesia. Keesokan harinya, ketiga tokoh Indonesia tersebut kembali ke Indonesia dan disambut oleh rakyat Indonesia. Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak bisa bertugas karena golongan muda Indonesia mendesak supaya kemerdekaan Indonesia segera dilakukan atas nama PPKI. Rancangan rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 bahkan tidak bisa terlaksana karena terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar anggota dan struktur organisasi PPKI. Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang. Anggota PPKI terdiri dari berbagai suku di Indonesia. Ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan, dan 1 orang etnis Nusa Tenggara. Berikut adalah susunan keanggotaan PPKI. Di sini ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Mohatta sebagai wakil ketua, Profesor Mr. Dr. Supomo sebagai anggota, KRT Rajiman Weddiodiningrat sebagai anggota, RP Suroso sebagai anggota, Sutarjo Kartohadikusumo sebagai anggota, Kiai Abdul Wahid Hasyim sebagai anggota, Ki Bagus Hadikusumo sebagai anggota, Oto Iskandar Dinata sebagai anggota, dan masih ada anggota lainnya. Namun selanjutnya tanpa sepengetahuan dari pihak Jepang, anggota PPKI bertambah 6 orang, yaitu Ahmad Subarjo sebagai penasihat, Sayuti Melik sebagai anggota, Ki Hajar Dewantoro sebagai anggota, RAA Wiranata Kusuma sebagai anggota, Kasman Singodimedjo sebagai anggota, dan Iwakusumo Sumantri sebagai anggota. Lalu untuk tugas PKI di sini ada 4. Yang pertama, menyusun dan mengesahkan konstitusi.
Konstitusi di Indonesia sendiri adalah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 ini berhasil ditetapkan menjadi konstitusi negara Indonesia dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi adalah norma hukum yang berada di bawah dasar negara. Lalu yang kedua, menyusun dan mengesahkan dasar negara. Dasar negara Indonesia yang dimaksud adalah Pancasila. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam UUD yang disahkan tersebut ada Pancasila yang merupakan revisi dari Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila tersebut terdapat pada alinea keempat pada pembukaan UUD 1945. Untuk tugas PPKI yang ketiga yaitu mempersiapkan dan membentuk pemerintahan. PPKI juga bertugas untuk menyusun dan membentuk pemerintahan dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, selain mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, PPKI juga menetapkan dan memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhatta sebagai Wakil Presiden. Pada saat itu juga Indonesia memilih untuk menganut sistem pemerintahan presidensial. Lalu untuk tugasnya yang keempat yaitu memperjelas wilayah-wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia baru terbagi setelah 2 hari Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Pembagian wilayah tersebut dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada awal baru kemerdekaan Indonesia hanya menetapkan 8 provinsi diantaranya Sumatera dengan Gubernur Mr. Teuku Muhammad Hasan, Jawa Barat dengan Gubernur Mas Sutarjo Kertohadikusumo, Jawa Tengah dengan Gubernur R.P. Suroso, Jawa Timur dengan Gubernur R.M.T. Aryo Suryo, Sunda Kecil dengan Gubernur I Gusti Ketut Puja, Maluku dengan Gubernur Mr. Johannes Latuharhari, Sulawesi dengan Gubernur GSSJ Ratulangi, Borneo dengan Gubernur Pangeran Muhammad Nur. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai sidang ke-1 PPKI tentang apa saja yang dihasilkan dari rapat tersebut. Pada sidang pertama PKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan yaitu yang pertama mengesahkan UUD 1945. Pada sidang pertama PPKI, UUD 1945 disahkan menjadi konstitusi negara. Selain mengesahkan UUD 1945, PPKI juga melakukan revisi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Lalu yang kedua, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden merupakan usulan dari Otto Iskandar Dinata. Kemudian hasil yang terakhir yaitu membentuk Komite Nasional. PPKI membentuk Komite Nasional yang bertujuan untuk membantu tugas-tugas presiden sebelum dibentuknya perwakilan rakyat. Setelah melaksanakan sidang pertamanya pada keesokan harinya tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua yang menghasilkan pembentukan pemerintah daerah, pembentukan Komite Nasional Daerah, pembentukan 12 kementerian, pembentukan 4 menteri negara, dan pembentukan Tentara Rakyat Indonesia. Setelah sudah 2 kali mengadakan sidang, akhirnya pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang ketiga dan menghasilkan keputusan-keputusan seperti menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BPR. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai PPKI, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Jadi, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Nah, di sini yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945,
Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Sultan Syahrir segera menemui Soekarno dan Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. Saat itu Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari Dalat, Vietnam, usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, Marsekal Terauchi. Kepada Soekarno-Hatta, Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Silang pendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh bangsa itu. Syahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan, namun Soekarno dan Hatta yang belum yakin dengan berita kekalahan Jepang, keduanya justru memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari Dai Nippon. Untuk mengantisipasi itu, golongan muda melakukan penculikan supaya Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Tepatnya pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika Soekarno-Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan yang besar. Namun permintaan Wikana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dahulu dengan badan buatan Jepang itu. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wikana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai golongan tua adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, para anggota dan pengurus BUPKI dan PPKI. Golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan suatu peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, yaitu Sukarni, Wikana, Aidi, dan Khairul Saleh dari Perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua. Dalam menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pada pendirian. Sementara itu di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang sudah direncanakan tidak berhasil begitu saja. Hal ini karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang topik terakhir, yaitu perumusan dan pembacaan teks proklamasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi dimulai di kediaman Laksamana Maida, di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di atas meja makan Perwira Tinggi Angkatan Laut Jepang, itulah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berunding untuk menyusunnya. Perumusan tersebut juga disaksikan oleh Miyoshi, Sukarni, Sudiro, dan PM Diah. Setelah perumusan tersebut selesai, naskah tulisan Soekarno tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Ketikan teks proklamasi tersebut kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta yang kemudian disebarluaskan ke seluruh negeri. Sebelumnya sempat ada perdebatan antara siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Awalnya Insinyur Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir dan ikut andil dalam perumusan tersebut menandatangani teks proklamasinya.
Namun, Soekarno menentang usulan dari Insinyur Soekarno dan menyarankan agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani teks proklamasi tersebut. Akhirnya, suara bulat Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks tersebut sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Selanjutnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan langsung oleh Proklamator Indonesia atau Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta bertempat di Jalan Pegasan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut di hadapan rakyat Indonesia dengan hikmat dan penuh haru. Pembacaan teks proklamasi tersebut juga diiringi dengan dikibarkannya bendera merah putih dan seruan lagu Indonesia Raya. Dari peristiwa inilah Indonesia resmi dan sah menjadi negara merdeka yang berdaulat. Teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang menjadi tanda merdekanya bangsa Indonesia. Peristiwa inilah yang kemudian selalu kita rayakan setiap 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang isi teks proklamasi. Yang sebelah kiri ini adalah teks proklamasi sebelum diketik oleh Sayuti Milik. Namun di sini saya akan membacakan saja yang sudah diketik oleh Sayuti Milik. Di sini ada perbedaan, yaitu atau perubahan yang sebelum diketik dan sudah diketik. Yang saya akan jelaskan di slide berikutnya. Setelah ini saya akan membacakan teks proklamasi yang ada di sebelah kanan. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Perubahan yang terjadi pada teks proklamasi antara lain, kata proklamasi diubah menjadi kata proklamasi. Di sini dalam penulisan kapital yang berbeda. Lalu kata hal-hal yang disingkat hal 2 diubah menjadi kata hal-hal yang tidak disingkat. Kata tempoh diubah menjadi kata tempo. Kata Jakarta 17.805 diubah menjadi kata Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi kata atas nama bangsa Indonesia dan ditambahkan dengan nama Soekarno-Hatta di bagian bawah teks proklamasi. Teks proklamasi yang ditulis Soekarno belum ditandatangani, namun setelah diketik oleh Sayuti Milik, teks tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Sebelum saya akhiri pada bab proklamasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu makna teks proklamasi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang pertama ada tonggak sejarah bangsa Indonesia, puncak perjuangan bangsa Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah informasi yang harus diketahui seluruh dunia. Lalu yang keempat ada proklamasi kemerdekaan berarti Indonesia siap menjadi NKRI. Yang kelima akan mengalami perubahan tata hukum dari kolonial menjadi tata hukum nasional. Yang keenam bangsa Indonesia telah resmi merdeka dan setara dengan kedudukan negara lain. Yang ketujuh proklamasi menjadi jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang kedelapan membentuk kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang kesembilan proklamasi menjadi titik awal pembangunan nasional di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang penerapan proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rajin belajar untuk menggapai cita-cita yang baik di masa depan, menghormati orang lain dan menghargai perbedaan karena pada dasarnya Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang ketiga, memiliki toleransi dan bertenggang rasa agar Indonesia lebih damai dan aman. Yang keempat, menaati peraturan agar tercipta bangsa yang teratur dan aman. Lalu ada mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Yang lalu memiliki motivasi atau semangat juang yang tinggi untuk memajukan bangsa. Ini bisa di berbagai bidang, mulai dari teknologi, budaya, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, menjaga dan melestarikan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai bentuk rasa cinta dengan bangsa Indonesia. Misalnya memahami sejarah bangsa, misalnya produk lokal, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan kami tentang peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.